Budak Bayangan bab 781 Cahaya terang. Suni bergidik, mengira dia terbakar. Tapi kemudian membeku. Entah bagaimana, sepertinya pancaran putih itu tidak menyakitinya sama sekali. Itu hanya memperbaiki tubuhnya, membuat kulitnya bersinar dengan cahaya yang baru. Namun, itu juga tidak menyembuhkannya. Alih-alih, Suni menatap Nevis dengan heran dan bertanya dengan suara rendah, "Apa? Apa yang terjadi?" Dari ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak melakukan apapun yang terjadi dengan sengaja. Changing Star mundur dibuat tanpa sadar, melepaskan telapak tangannya yang dingin dari pipinya, dan melirik sekilas ke tangannya. Cahaya putih hilang darinya. Aku tidak tahu." Suni membuka lebar matanya dan menatap tubuhnya yang bersinar. Anehnya, dia merasa diberdayakan. Nyatanya, kondisinya sangat mirip dengan yang dia rasakan ketika salah satu bayangannya melilitnya. Kehebatan fisiknya sepertinya sudah berlipat ganda. Ada perbedaan kecil, tentu saja. Penambahan nyala api Nef tampak lebih ganas dan aktif, pembatasan pada kekuatan dan ketahanan. Itu juga mengisinya dengan perasaan hangat yang lembut dan menyenangkan. Terlebih lagi, itu tidak hanya mempengaruhi tubuhnya. Itu menjangkau ke dalam jiwanya, juga menyalakan dan meningkatkannya. Esensi bayangan yang mengalir melalui tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dan bersemangat, penuh dengan energi yang lebih besar. Suni berkedip. Apakah Nevis baru saja meningkatkannya dengan kemampuan aspeknya? Sejak kapan kamu bisa menambah orang lain? Changing Star tampak bingung sama dia dengan dia, meski tidak terlihat wajahnya. Aku tidak bisa. Ini tidak seharusnya terjadi. Kemampuan dormanku hanya berevolusi untuk menyertakan augmentasi jiwa saat aku naik, tidak pernah berevolusi untuk bisa menyebar ke orang lain. Suni membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Akhirnya, dia mendesis, "Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini?" "Aku bersinar." Dia melambaikan tangannya di udara, menyebabkan bayang-bayang dojo bawah tanah bergerak dan bergeser. Kemudian, sesuatu yang aneh memasuki pikirannya. Tunggu. Mengikuti kecurigaannya, Suni bertahan sejenak, lalu memerintahkan bayangan suram itu untuk menyelimuti Nevis. Bayangan itu bahkan tidak memutar matanya seperti biasanya saat menerima pesanan. Itu dengan bersemangat meluncur ke depan dan dengan cepat membungkus dirinya di sekitar tubuh Changing Star yang lentur dan ramping. Nev tersentak. Dia mengamati lengannya dengan mata terbelalak. Kulit gadingnya telah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah tertutup oleh film gelap. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. "Aku merasa lebih kuat." Keduanya terdiam beberapa saat, memproses implikasi dari penemuan tak terduga ini. Biasanya, Suni merasakan banyak emosi negatif setiap kali memikirkan kemampuan bawaan dari aspeknya, Shadow Bond, yang mengikatnya pada kehendak Changing Star. Namun, pada kesempatan ini, keingintahuan dan keserakahannya akan kekuasaan secara singkat mengalahkan kebenciannya. Jika Shadow Bond mengizinkan Nevis dan dia untuk meningkatkan satu sama lain hingga tingkat ini, apalagi yang bisa mereka lakukan? Nev tampaknya sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka saling melirik, memahami pikiran satu sama lain tanpa harus mengatakan apapun. Suni ragu sejenak, lalu berkata, "Itu membuatmu sakit untuk menggunakan kemampuanmu. Kita bisa berhenti sekarang." Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Belum. Dengan itu, Suni hanya mengangguk dan memerintahkan bayangan suram itu untuk kembali dan menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan 3 lainnya untuk melakukan hal yang sama.
Changing Star, sementara itu, berkonsentrasi sesaat, menyebabkan sinar putih yang menyelimuti kulitnya tumbuh berkali-kali lebih kuat. Sunni terkesiap. 4 bayangan membuatnya 5 kali lebih kuat. Itu dia sudah tahu. Api yang dipanggil oleh Nephis, yang adalah seorang tiran, kurang lebih mirip dengan 5 bayangan tambahan. Secara teori, kekuatan fisiknya seharusnya tumbuh 10 kali lipat sebagai hasilnya. Sungguh augmentasi yang luar biasa. Dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai master, 4 intinya. Dan peningkatan fisik yang halus namun konsekuensial yang dia terima dari Blood Wave, Sunni seharusnya menjadi sangat kuat. Namun kenyataannya, efeknya bahkan luar biasa. Bayang-bayang dan cahaya cemerlang tampak beresonansi satu sama lain, membuat jumlahnya lebih besar daripada bagian-bagiannya. Sunni berubah menjadi siluet yang diselimuti kegelapan yang membakar. Kegelapan itu, bagaimanapun, diresapi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Terang membuat kegelapan semakin dalam, sedangkan kegelapan membuat terang jauh lebih terang dan bercahaya. Dia tampak seperti roh jurang dari kehampaan yang diterangi cahaya bintang. Dia merasa kuat, sangat kuat, cukup kuat untuk menghadapi orang suci dalam pertarungan. Dia melihat pedang latihan yang digenggam di tangannya, dan dengan mudah membuat paduan yang diperkuat itu hancur di genggamannya. Dia bahkan tidak perlu mengerahkan banyak kekuatannya. Sangat tertegun, Sunni berbisik menakutkan. Beberapa saat kemudian, Nephis menghela napas dan mengingat apinya. Sunni membiarkan bayangannya meluncur kembali ke lantai. Changing Star menatapnya dan bertanya, suaranya tidak yakin, bagaimana rasanya? Sunni terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia memaksakan senyum pucat dan berkata, seperti mimpi. Mereka tinggal di dojo sepanjang malam, bereksperimen dengan penerapan ikatan tak wajar mereka yang aneh dan menakutkan. Ada banyak hal yang harus mereka jelajahi, meski terlalu berbahaya untuk menguji batas kekuatan baru ini di sini. Hal terakhir yang Sunni inginkan adalah menghancurkan fondasi rumahnya. Tidak akan menyenangkan jika seluruh bangunan tiba-tiba runtuh. Namun, ada banyak hal yang telah mereka temukan. Pertama, baik Sunni maupun Nephis dapat ditingkatkan dengan api putih dan bayangan. Semua ini dapat dipusatkan pada satu orang, atau dibagi di antara mereka dalam proporsi apapun yang mereka pilih. Mencampur cahaya apapun ke dalam bayangan atau bahkan satu bayangan ke dalam pancaran cahaya membuat hasil akhirnya lebih kuat. Kedua, hal yang sama dapat dilakukan pada kenangan mereka. Menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam penglihatan kejam, misalnya, membuatnya sekitar 15 kali lebih mematikan. Skala peningkatan ini jauh melampaui batas pangkatnya, membuat tombak muram sekuat senjata transenden. Diterapkan pada armor, augmentasinya sama kuatnya. Namun, melakukan hal itu akan sedikit sia-sia. Kenangan tidak memiliki jiwa, dan dengan demikian, bagian dari nyala api Changing Star yang membuat jiwa seseorang lebih aktif dan tangguh terbuang sia-sia. Namun, itu memengaruhi bayangan dan gema. Sunni dan Nephis menguji augmentasi penuh dari aspek gabungan mereka pada Sein terlebih dahulu, lalu pada gema Ascended Demon berlengan 6 yang dimiliki oleh Changing Star. Hasilnya sama menakutkannya dengan apa yang dialami Sunni sendiri. Saat Fajar melukis dunia dalam nuansa ungu pucat dan lilac, pasangan itu masih terkurung di dojo bawah tanah. Meskipun tidak ada yang berbicara, mata mereka penuh dengan pikiran. Keduanya mengerti apa arti penemuan mereka. Masing-masing memiliki aspek ilahi. Masing-masing sangat kuat jika dibandingkan dengan Ascended lainnya. Namun, ketika dua pembawa aspek ilahi menggabungkan kekuatan mereka,
Membayangkan apa yang bisa mereka lakukan memang sedikit menakutkan. Setelah beberapa saat, Sunny melirik komunikatornya dan tersentak. Sial, ini sudah pagi. Aku akan terlambat untuk kuliahku. Dia menatap Nevis, tiba-tiba menyadari betapa lelah dan lelahnya dia. Menggunakan kemampuannya sebanyak itu pasti tidak mudah. Dia hanya mengangguk. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Aku akan beristirahat sebentar. Sunny ragu sejenak, lalu mengangguk dan menggunakan shadow step untuk melompat ke lemarinya di lantai 2 rumah itu. Beberapa menit kemudian, dia sudah berlari keluar pintu, mengenakan pakaian sipil yang telah dipilih Kai beberapa waktu lalu. Mengubah bintang ditinggalkan sendirian. Budak Bayangan bab 782 Guru Besar. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Rain tidak bisa memikirkan hal lain kecuali berita yang dia dengar dari teman sekelasnya. Pada awalnya, dia menolak mereka sebagai rumor liar, tetapi kemudian sifat ingin tahunya memaksanya untuk memeriksa portal pemerintah yang terhormat untuk memastikannya. 1 menit penelitian mengungkapkan bahwa rumor itu benar. Changing Star of the Immortal Flame Clan, pahlawan yang hilang dari Forgotten Shore, telah naik dan kembali ke dunia nyata. Dia masih hidup? Tidak mungkin. Sekarang, berita itu menyebar ke seluruh jaringan seperti api. Rain tahu bahwa banyak penumpang yang naik kereta bersamanya memikirkan dan membicarakan hal yang sama. Semua orang tampak kaget dan bersemangat. Namun, dia tidak memperhatikan orang lain. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia harus memberitahu Sunny. Lagi pula, teman dan mentornya adalah anggota kelompok Changing Star. Lebih dari itu, dari petunjuk yang dia terima dari Evie dan percakapan singkatnya dengan Sunny, Rain tahu bahwa ada lebih banyak hal di antara keduanya daripada persahabatan sederhana. Dia pada dasarnya mengakui sebanyak itu. Sunny akan sangat senang, terlepas dari kenyataan bahwa dia seharusnya tidak mengikuti pelajaran berikutnya dengan tutor mudanya selama beberapa hari. Rain memutuskan untuk menyampaikan berita itu secara pribadi. Dan segera. Dia tidak bisa menunggu. Tentu saja, dalam semua kegembiraannya, dia gagal memperhitungkan fakta bahwa jika berita itu memang benar, Sunny akan menjadi salah satu orang pertama yang mengetahuinya. Penuh antisipasi, Rain bergegas dari stasiun tram ke rumah mentornya, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Kebiasaan melempar ranselnya ke sudut, dia melepas sepatunya dan berteriak cerah. Cerah, apakah kamu di rumah? Kamu tidak akan percaya. Namun, kemudian, gadis remaja itu membeku dengan mulut terbuka lebar. Saat dia menyaksikan dalam kesunyian, tirai yang tergantung di pintu masuk kamar tidur tamu terbuka, dan seorang wanita muda yang tinggi dan sangat cantik berjalan ke ruang tamu. Tiba-tiba, sepertinya sinar matahari yang masuk melalui jendela menjadi sedikit lebih terang. Wanita muda itu ramping dan anggun, dengan kulit gading tanpa cacat dan mata abu-abu yang mencolok. Wajahnya tenang, menyendiri, dan anehnya memesona. Namun, yang lebih mengejutkan Rain adalah kulit cantik orang asing itu berkilau karena lembab, seolah-olah dia baru saja keluar dari kamar mandi. Dia hanya mengenakan salah satu kemeja hitam Sunny, membiarkan sebagian besar kakinya yang panjang telanjang. Dan rambutnya yang basah. Rambutnya berwarna putih keperakan yang aneh. Wanita muda berambut perak itu berjalan menuju dapur, lalu berhenti dan menatap Rain. Sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Hai." Rain mengangkat tangan yang gemetaran dan mengarahkan jarinya ke kepala orang asing itu. Giginya bergemeretak saat dia memaksa keluar, Kau.
Orang asing yang cantik itu mengangkat alis dan tetap diam. Rain akhirnya berhasil menyelesaikan kalimatnya, kamu mengubah bintang. Putri terakhir dari klan api abadi sedikit memiringkan kepalanya, lalu mengangkat bahu. Ya, saya. Siapa Anda? Rain menelan ludah, perlahan menyadari bahwa dia berada di hadapan salah satu komandan pertempuran paling berbakat dan pahlawan umat manusia. Seseorang yang begitu terkenal sehingga hampir tidak ada orang di seluruh dunia yang tidak tahu namanya. Dan nama Sunny. Mengingat pelajaran yang dia ajarkan padanya, gadis remaja itu memaksa dirinya untuk tenang, agak, dan berkata dengan lemah Aku Rain. Sunny adalah guruku. Changing Star terdiam sejenak, mempelajari tamu tak terduga itu. Kemudian, sedikit senyum muncul di wajahnya yang cantik. Benarkah? Ya, aku dulu guru-gurumu. Kurasa itu membuatku menjadi guru besarmu. Rain membuka matanya lebar-lebar. Apa? Mengubah bintang dari klan api abadi. Apa dia? Konsepnya gagal didaftarkan. Guru besar yang seharusnya, sementara itu, berjalan ke meja dapur dan menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia meminumnya, lalu menatap Rain. Setelah beberapa detik hening, dia berkata, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa memanggilku Nev. Rain perlahan mengangguk, tidak yakin apa yang baru saja dia katakan. Apakah dia sedang tidur? Apakah klan Lady of the Immortal Flame yang terkenal di depannya mengenakan kemeja Sunny, menyuruh Rain untuk memanggilnya dengan nama tinjunya? Sebuah julukan, bahkan. Jika bajingan Sunny itu tidak membuat Rain tersandung Song of the Fallen, Raised by Wolves, dan Nightingale, dia mungkin sudah pingsan sekarang. Seperti itu, Rain hampir tidak bisa berdiri. Lady Changing Star, Nev, menatapnya dengan penuh perhatian, lalu tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh, hujan. Apakah rumahmu memiliki jendela besar dan halaman rumput? Hujan mengangguk dalam diam. Ya kenapa? Nev berlama-lama sejenak, lalu berbalik. Hanya ingin tahu. Kemudian, dia melihat ke arah area ruang tamu dan menyesap airnya. Oh. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu cara mengontrol sistem hiburan di rumah ini? Hujan mengangguk lagi. Iya, saya lakukan. Changing Star tersenyum puas. Bagus. Saya diberitahu bahwa ada film tentang saya. Bisakah Anda memasangnya di proyektor? Rain menarik napas dalam-dalam, dengan patuh berjalan ke proyeksi, menghubungkannya ke komunikatornya, dan mencari Song of Light and Darkness di jaringan. Beberapa menit kemudian, dia mendapati dirinya duduk di sofa di sebelah Master Changing Star. Pewaris legendaris api abadi. Saat musik muram bergema di sekitar mereka. Film dimulai. Apakah aku sedang bermimpi? Ini tidak mungkin nyata, bukan? Di dinding di depan mereka, interior ruangan yang luas dan terang benderang muncul. Seorang pria tampan dengan lingkaran hitam di bawah matanya sedang mempelajari peta. Sementara seorang gadis kecil berambut perak sedang bermain di atas karpet di dekatnya. Pria itu berbicara. Kami, bangkit, hanya mengangkat senjata untuk melindungi umat manusia. Duduk di sebelah Rain, Nevis menghela nafas dan menutupi wajahnya. Budak Bayangan bab 783 penonton tawanan. Diproyeksikan ke dinding, kecantikan giok lesu dengan pinggang ramping dan bulu mata panjang melintasi labirin karang merah. Sosoknya yang menggairahkan hampir tidak tertutup oleh pakaian tipis rumput laut. Seorang remaja laki-laki berusia sekitar 13 tahun berlarian sambil berteriak. Kamu gila! Duduk di sofa dekat Changing Star yang asli, Rain terasa seperti tenggelam ke dalam bumi.
Saat film berlalu, pipinya perlahan memerah. Putri dari klan api abadi, sebaliknya, menjadi semakin datar dan tanpa emosi. Sekarang, wajahnya begitu diam sehingga tampak lumpuh. Rain dengan canggung membersihkan tenggorokannya. Kalau dipikir-pikir, aktris yang mereka pilih sama sekali tidak mirip denganmu. Kamu jauh lebih cantik. Nevis bergeser dan sekilas melirik ke bawah. Kemudian, dia berkata dengan datar, "Terima kasih." Setelah beberapa saat, dia menambahkan, "Mengapa mereka memilih seorang anak untuk berperan sebagai Sunni? Keputusan yang aneh. Hanya orang bodoh yang bisa mengira dia adalah anak laki-laki." Rain tertawa gugup. Ya, pasti. Dia memalingkan muka dengan sangat malu. Dan kemudian dipaksa keluar, dan ada apa dengan slogan bodoh itu? Kedengarannya bukan sesuatu yang akan Sunni katakan sama sekali. Changing Star bergerak, tiba-tiba menjadi sedikit lebih hidup. Oh, tidak. Itu benar-benar terjadi. Banyak sekali. Film, sementara itu, berlanjut. Ketiga penidur menerjang hutan belantara Forgotten Shore dan akhirnya mencapai kota kegelapan. Momen keaktifan singkat berlalu, dan sebaliknya, Changing Star tampak semakin kaku dan dingin di setiap adegan. Rain merasa sangat tidak nyaman sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang bodoh macam apa yang menyutradarai film bodoh itu? Sementara itu, seorang pemuda tampan dengan bahu lebar dan pembawaan yang mulia muncul di layar. Rain melirik Lady Nevis dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya berapa banyak dari apa yang diperlihatkan tentang hubungannya dengan Caster Hanley yang heroik itu benar. Dan bagaimana hubungannya yang tampak dengan Sunni cocok dengannya. Mungkinkah bahwa sebenarnya telah terjadi cinta segitiga di antara mereka? Sedihnya, dia gagal melihat apapun dari wajah tabah Changing Star. Film berkembang, perlahan mencapai puncaknya. Di dinding, wajah maskulin aktor yang memerankan Sir Caster memancarkan keberanian dan semangat. Memegang tangan kecantikan giok yang dilanda kesedihan, dia menatap matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Haruskah aku jatuh? Jangan menangis untukku, Nona. Hidupku tidak penting. Tapi milikmu, api abadi tidak boleh padam. Selama masih menyala, umat manusia masih memiliki harapan. Para pemimpi kota kegelapan memiliki harapan. Selama kamu hidup, aku bisa menghadapi 1000 kematian dengan senyum kemenangan." Hujan bergerak tidak nyaman. Apakah ini aku, atau semakin panas di sini? Tidak ada satu otot pun yang bergerak di wajah Changing Star. Dia melihat proyeksi dengan ekspresi datar. Proyeksi, bagaimanapun, tiba-tiba tergagap. Hujan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia berpikir bahwa dia mencium bau asap. Berbalik, gadis remaja itu melihat aliran tipis itu naik dari dalam proyektor mahal Sunni. Itu aneh. Rain membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa, proyektor tiba-tiba meledak. Setelah film tiba-tiba dan diinterupsi dengan keras, Rain hanya bertahan cukup lama untuk membantu Changing Star membersihkan puing-puing proyektor yang tidak berfungsi. Kemudian, dia menemukan alasan, mengambil ranselnya, dan buru-buru pergi. Siapa yang tahu apa yang akan meledak selanjutnya? Begitu gadis remaja itu pergi, Nevis sekali lagi ditinggalkan sendirian di rumah kosong itu. Dia berlama-lama sebentar, lalu kembali ke kamar tidur tamu dan mengobrak-abrik lemari Evie. Dia tidak punya pakaian selain pakaian olahraga yang dikeluarkan akademi untuknya, yang basah kuyup oleh keringat setelah malam yang dia habiskan bersama Sunni di bawah tanah. Ada kenangan, tentu saja. Tapi dia telah mengenakan baju besi selama lebih dari 3 tahun terakhir.
Mengenakan sesuatu yang biasa-biasa saja terasa menghibur. Meninggalkan kemeja Suni, dia menemukan celana pendek olahraga yang cocok. Sayangnya, pakaian Evie lainnya tidak terlalu pas untuknya. Dia harus berbelanja sebentar lagi. Mempertimbangkan hal seperti itu lagi terasa sangat aneh. Akhirnya, Nevis mendapati dirinya kembali ke ruang tamu tanpa melakukan apa-apa. Dia hanya duduk diam untuk beberapa saat, mencoba mengatasi keanehan yang mengganggu karena tidak berada dalam bahaya. Kemudian, dia bergeser dengan tidak nyaman, melihat sekeliling, dan mengeluarkan komunikator canggih yang disediakan pemerintah untuknya. Dia menatapnya selama beberapa waktu, lalu untuk sementara mengakses jaringan. Setelah beberapa saat, Nev mendapati dirinya tanpa sadar menelusuri klip-klip populer. Beberapa menit kemudian, satu video menarik perhatiannya. Sosok iblis dengan baju besi hitam dan topeng menakutkan berdiri di tanah terbuka kecil di tengah hutan lebat, pedang panjang Odachi bertumpu di bahunya. Rambut putih pendekar pedang itu bergerak sedikit tertiup angin. Sesuatu tentang dirinya tampak aneh. Tiba-tiba, 12 sosok muncul dari balik pepohonan, mengelilingi pendekar pedang iblis itu. Salah satu penyergap berbicara, "Maaf, Mongrel. Tidak ada perasaan sulit, kan?" Nevis menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. 12 lawan 1. Pria berbaju zirah hitam itu, sementara itu, terdiam sesaat dan kemudian berkata dengan tenang. "Tidak ada sama sekali." Sudah mengetahui bagaimana pertarungan akan berakhir, Nev menggerakkan jarinya untuk menggulir. Tapi kemudian berhenti. Sesuatu yang sangat tidak terduga sedang terjadi di layar komunikatornya. Alih-alih langsung kewalahan, prajurit itu menghindari beberapa serangan dan terjun melalui aliran api yang menghanguskan. Baju besi hitamnya memantulkan api merah seperti sisik monster neraka. Gauntletnya bertabrakan dengan kepala salah satu musuh, langsung mematahkan tengkoraknya. Percikan putih perlahan menyala di kedalaman mata Nev. Menarik. Dia berlama-lama, menyaksikan pembantaian brutal dengan sedikit kegembiraan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun berjuang melawan rintangan yang luar biasa, Nevis mau tidak mau mendukung pendekar pedang yang kesepian itu. Beberapa detik kemudian, dia benar-benar asyik dengan video itu. Luar biasa. Budak Bayangan bab 784 satu utuh. Kuliah kedua ternyata menjadi tantangan bagi Suni. Bukan karena dia merasa tidak siap untuk mengajar Awaken yang kurang berpengalaman, tetapi karena mereka semua sangat antusias dan penuh pertanyaan tentang kembalinya Changing Star. Seluruh akademi heboh. Tuan Sun Les. Apakah Anda pernah bertemu Lady Changing Star? Benarkah? Apakah dia naik? Apakah kamu akan bergabung dengan klan Immortal Flame sekarang? Bisakah kita bergabung juga? Biasanya, itu tidak akan menjadi masalah. Sayangnya untuk Suni, dia tidak bisa menolak untuk menjawab pertanyaan apapun karena cacatnya. Jadi butuh waktu dan kecerdikan untuk tidak membiarkan sesuatu yang penting tergelincir saat mengatur para siswa. Akhirnya, dia memaksa mereka untuk berkonsentrasi pada kuliah. Setelah kuliah selesai, dia harus mengurus beberapa masalah administrasi, juga mengunjungi guru Julius dan membantu lelaki tua itu dengan beberapa tugas. Melihat asistennya sangat ingin pergi, instruktur tua itu tidak menahan Suni lama dan segera melepaskannya dengan senyum penuh pengertian. "Ah, anak muda." Suni sedikit mengernyit saat dia bergegas ke pintu. Apa artinya itu? Menghilangkan kebingungan dari pikirannya, Suni memutuskan untuk tidak membuang waktu dan menggunakan shadow step untuk mencapai stasiun kereta secepat mungkin.
Dalam perjalanan pulang, dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah semalaman bereksperimen dan menjelajahi ikatan mereka, dia sangat ingin tahu apa lagi yang bisa Nephis dan dia lakukan. Sejauh pemahaman Sunni, Shadowbone membuatnya sehingga jiwa mereka secara aneh dianggap sebagai dua bagian dari satu kesatuan, setidaknya jika diterapkan pada fungsi aspek mereka. Jadi, apakah itu berarti dia bisa menyatukan Nef bersamanya melalui bayang-bayang saat menggunakan Shadow Step? Jika dia menggunakan pesona seperti Blood Blossom, apakah efeknya akan dibagikan padanya? Jika demikian, apakah dorongan yang diberikan kepada mereka tetap sama, atau tumbuh 2 kali lebih lemah? Dia memiliki banyak pertanyaan seperti itu. Dan jawabannya hanya dapat ditemukan melalui eksperimen lebih lanjut. Sunni sangat bersemangat. Kenapa tidak? Dia selalu membenci kelemahannya dan fakta bahwa makhluk mimpi buruk yang bangkit atau kuat dapat menghabisi hidupnya tanpa terlalu banyak kesulitan. Apapun yang bisa memberinya lebih banyak kekuatan untuk membela diri adalah anugerah. Dan ingatan tentang betapa kuatnya perasaannya tadi malam masih segar di benaknya. Tentu saja, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pertama, percobaan apapun akan menuntut Nef untuk mengalami rasa sakit yang menyiksa. Kedua, dia tidak lupa bahwa kekuatan ini harus dibayar mahal. Harganya adalah kebebasannya. Nephis tampaknya enggan menggunakan Shadowbone untuk memaksanya melakukan permintaannya, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin dengan niatnya. Tidak sampai mereka membicarakannya secara terbuka. Hanya saja, dia belum ingin membicarakannya. Berbicara secara terbuka tentang apapun adalah hal terakhir yang biasanya ingin dia lakukan. Nanti. Aku akan melakukannya nanti. Nef baru saja keluar dari nikmah. Sunni sendiri tidak dalam kondisi terbaiknya setelah ascending, untuk sementara waktu. Lebih baik memberinya waktu untuk menyeimbangkan dirinya. Segera, dia mendekati rumahnya. Sistem keamanan secara otomatis memindai biometriknya dan membuka kunci pintu. Membukanya, Sunni masuk ke dalam dan melepas sepatunya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat Nef duduk di bangku tinggi dekat meja dapur, menatap komunikatornya dengan intensitas yang aneh. Matanya terbakar, dan sepertinya dia telah menghabiskan banyak waktu tanpa bergerak. Dia tampak begitu asyik dengan apa yang terjadi di layar sehingga dia bahkan tidak memperhatikan kepulangannya. Mengepalkan tinjunya, Nef tiba-tiba berbicara, "Ayo. Kamu bisa melakukannya." Dia baik, tapi kamu lebih baik. Dia berkedip beberapa kali, tidak terbiasa mendengar antusiasme seperti itu dalam suara Changing Star. Dia biasanya jauh lebih pendiam. Dan apa maksudnya? Apa yang harus dia lakukan? Siapa dia lebih baik dari? Dia pasti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi apa yang dia tonton? Sunni mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat dari balik bahu Nef. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di layar, seorang pendekar pedang ganas berbaju zirah hitam bertarung melawan seorang wanita anggun yang mengenakan zirah logam ringan dan setengah topeng yang elegan. Kelopak mawar berjatuhan dari atas, menutupi arena megah. Sebuah odachi gelap dan estok ramping bentrok satu sama lain, memenuhi udara dengan dentang baja. Tunggu, bukankah itu? Bukankah itu duelku melawan Queen Bee? Itu adalah pertarungan yang tak terlupakan. Dia baru saja memenangkan yang itu. Sunni berkedip beberapa kali, terdiam beberapa saat, lalu terbatuk. Hei, aku kembali. Nephis membeku. Dia menjeda video, ragu-ragu, lalu perlahan berbalik dan menatapnya dengan ekspresi kaget. Oh, hai. Sunni menatapnya selama beberapa detik,
lalu bertanya sambil tersenyum kecil, "Apa yang Anda tonton?" Nevis tiba-tiba bersemangat dan memberi isyarat ke komunikatornya. "Itu. Aku menemukan video petarung yang sangat menarik. Pernahkah kamu mendengar tentang pria itu, Mongrel? Dia luar biasa. Aku telah menonton. Mempelajari pertarungannya selama beberapa jam." Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu berkata datar, "Anjing kampung?" "Ya, aku pernah mendengar beberapa hal tentang dia." "Luar biasa, katamu. Ceritakan apa yang luar biasa tentang dia." Secara detail. Kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengendus udara. "Bau apa ini? Sial, jangan katakan bahwa sistem filtrasinya bermasalah." Sunny melihat sekeliling, lalu membeku. Matanya berkedut. Apa yang terjadi dengan proyektorku?" Ekspresi datar yang familiar muncul di wajah Nev. Dia melirik ke arah di mana dulu model proyektor yang mahal itu berada, diam sejenak, dan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Oh, kerusakan, kurasa. Aneh sekali." Budak Bayangan bab 785 Kesendirian. Saat Sunny dengan getir menjelajahi kerusakan yang terjadi pada sistem hiburannya karena kerusakan yang aneh, Nevis diam-diam mengawasinya dari kursinya. "Gak masuk akal, hilang, proyektornya benar-benar hilang. Mahal sekali." Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Changing Star dengan ekspresi sedih dan membuka mulutnya, lalu mengerutkan kening bingung. "Tunggu. Apakah itu bajuku?" Nev bergeser sedikit dan kemudian berkata, suaranya datar, "Aku tidak punya pakaian." Sunny menatapnya beberapa saat, lalu melambaikan tangan dan memalingkan muka, lupa apa yang akan dikatakannya. "Tidak apa-apa, Anda bisa menyimpannya. Kami juga bisa memesan pengiriman apapun yang Anda butuhkan. Saya seorang pengusaha yang sangat kaya, Anda tahu." Dia berhenti, lalu menambahkan dengan sedikit malu, "Ya, lagi pula aku dulu kaya. Akhir-akhir ini, aku menghabiskan hampir semuanya untuk penelitian." Dia memiringkan kepalanya sedikit, lalu tiba-tiba berkata, "Gadis yang kamu les kunjungi." "Apa?" Berpura-pura acuh tak acuh, Sunny melirik Nevis dan menjawab dengan nada netral, "Oh, aneh. Kami seharusnya tidak mengikuti pelajaran sampai beberapa hari dari sekarang." Nev terdiam beberapa saat, lalu memalingkan muka sambil tersenyum, "Dia anak yang cerdas. Aku senang kamu mengajarinya." Dia mempelajari ekspresinya dengan cemberut. "Ada apa dengan senyum itu?" Akhirnya, Sunny mengangkat bahu. "Yah, uang adalah uang. Pelajaranku tidak murah." Setelah itu, dia menghela nafas, membuang proyektor yang hancur dari pikirannya, dan berjalan ke dapur. "Apakah kamu lapar? Aku bisa memasak sesuatu." "Keterampilan kulinerku meningkat pesat, loh. Seperti yang seharusnya sudah kamu sadari. Itu adalah hal yang aneh." Kembali ke Forgotten Shore, Nevis selalu menjadi orang yang bertugas memberi makan kelompok itu. Sekarang, peran mereka tampaknya telah terbalik, lebih dari satu. Dia menonaktifkan komunikatornya dan berkata dengan netral, "Aku bisa makan. Terima kasih." Kemudian, Changing Star sedikit mengernyit dan menambahkan, "Oh, tapi aku tidak punya banyak waktu. Ada konsultasi dengan psikiater pemerintah yang harus segera kuhadiri. Tentu saja dari jarak jauh." Sunny menatapnya sebentar, lalu menggeleng. "Ini sangat aneh." Memutuskan untuk menyiapkan sesuatu yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya, dia mengeluarkan sebungkus ramen, beberapa sayuran, sepotong daging alami, dan sepasang telur. "Aku tidak pernah menyangka akan mendengar hal seperti itu darimu,
dari semua orang. Seorang psikiater, benarkah? Dia memulai proses memasak ramen, dan menambahkan. Apakah itu benar-benar seburuk itu? Changing Star menghela nafas dan melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata tidak. Tidak terlalu buruk. Suaranya terdengar jauh, dan agak aneh. Faktanya, di alam mimpi, aku merasa. Nevis menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memandangnya dengan muram. Senang. Sunny hampir saja menjatuhkan panci masaknya. Dari semua jawaban di luar sana, dia tidak menyangka akan mendengar jawaban itu. Melihat ke arah Nevis dengan ekspresi tidak percaya, dia bertanya, apa? Kamu bilang bahagia? Dia menghela napas, dan mengangguk. Saya tahu kedengarannya aneh. Dan ya, bepergian melalui neraka itu sendirian sangat menyiksa, mengerikan, dan sulit. Seringkali, saya tidak berpikir bahwa saya akan selamat. Di lain waktu, saya ingin mati. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kelaparan, begitu banyak kehausan. Begitu banyak kedinginan, begitu banyak panas yang tak tertahankan. Begitu banyak keheningan. Ekspresi sedih perlahan muncul di wajahnya. Tapi itu juga sangat sederhana, sangat membebaskan. Yang harus saya lakukan hanyalah berjalan, bertarung, membunuh. Bertahan hidup. Tidak ada ruang untuk pikiran yang tidak perlu. Tidak ada beban yang harus saya pikul. Tidak ada perasaan rumit, tidak ada tanggung jawab. Saya tidak perlu mengingat dari mana saya berasal, dan kemana saya menuju. Saya tidak harus menjadi bagian dari apapun. Itu hanya saya melawan makhluk mimpi buruk. Dan alam mimpi itu sendiri. Dia mendengarkan dalam diam, mencoba membayangkan seperti apa rasanya hidup seperti itu. Ya. Dia tidak perlu berusaha terlalu keras. Apakah dia tidak mengalami hal serupa saat tinggal sendirian di reruntuhan katedral kota kegelapan? Ya, dia belum sepenuhnya menjadi dirinya sendiri saat itu, tapi dia juga yang paling bahagia yang pernah dia alami, mungkin. Ada kebahagiaan dalam menyerah pada segalanya kecuali untuk hal-hal yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Bahkan jika hal-hal yang dia serahkan adalah kewarasannya, masa depannya, dan kemanusiaannya. Memang, keterasingannya hanya berlangsung selama beberapa bulan, bukan bertahun-tahun, dan lingkungannya tidak seburuk itu. Apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak meninggalkan katedral untuk bergabung dengan perang salib Naas Changing Star? Dia melihat ke bawah dan menambahkan secara merata, saya tidak pernah merasa benar-benar terhubung dengan seluruh umat manusia. Saya selalu sedikit orang asing, saya kira. Di alam mimpi, dengan hanya makhluk mimpi buruk yang mengelilingi saya, hubungan itu tumbuh semakin halus. Kadang-kadang, saya bahkan terasa seperti segala sesuatu kecuali api penyucian yang sunyi itu hanyalah mimpi sekilas. Ilusi aneh yang telah saya bayangkan. Alam mimpi, tampaknya jauh lebih nyata. Sepertinya tempat di mana saya berada. Dengan monster lain seperti saya. Dia menghela nafas, lalu menatapnya dan menambahkan, jadi, itulah mengapa saya menyetujui tawaran untuk menerima konseling. Bukan karena saya merasa rapuh dan hampir hancur. Hanya saja, saya takut kehilangan sedikit kemanusiaan yang tersisa. Saya tidak pernah memiliki banyak untuk memulai. Setelah Nev selesai berbicara, Sunny menatapnya beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Kurasa aku belum pernah mendengar Nev berbicara begitu banyak. Menempatkan ramen di air mendidih, dia meliriknya dengan cemberut. Ya, jika kamu mengatakannya seperti itu, kurasa sedikit konseling akan membuatmu baik. Namun,
Aku dapat memberitahumu sekarang dan tanpa keraguan bahwa kamu bukanlah makhluk mimpi buruk. Kamu adalah manusia sampai sekarang dan melalui. Percayalah, saya akan tahu. Senyum pucat muncul di wajah Changing Star. Terima kasih sudah mengatakan itu. Sunni menatapnya dengan ekspresi geli, lalu tersenyum, kurasa kamu tidak mengerti. Aku tidak mengatakan ini karena aku menganggapmu manusia, atau karena aku merasa kamu adalah manusia. Atau karena aku percaya kamu adalah manusia. Itu hanya fakta. Dia menunjuk ke matanya. Aku punya mata khusus, ingat. Dari atributku itu, aku telah melihat seperti apa rupa orang, dan seperti apa nikmat creatures di dalamnya. Dia mengintip ke dalam jiwa Nef dan meringis, hampir dibutakan oleh sinar cemerlang dari 5 matahari pijar yang menyala di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda kegelapan keji yang berdiam di dalam jiwa-jiwa kekejian yang rusak. Memecahkan telur di tepi wajan, dia memandangnya dan mengejek. Kau sama sekali tidak terlihat seperti makhluk mimpi buruk, itu saja. Budak Bayangan bab 786 garis hidup. Tak lama kemudian, 2 mangkuk ramen kukus yang lezat sudah berada di atas meja di depan mereka. Sunni tidak pernah mengundang siapapun untuk mencicipi ramennya, tapi dia cukup puas dengan hasilnya. Masa lalunya yang hanya memakan sintepaste tampak begitu jauh sehingga dia bahkan tidak ingin mengingatnya. Keduanya menggali dan menyelesaikan bagian mereka dalam waktu singkat. Sunni meminum kaldu terakhir yang harum dan mendesah senang. Nevis bertindak lebih pendiam, tetapi dia dapat merasakan bahwa dia juga sangat puas. Menyingkirkan mangkuk, Changing Star tersenyum sedikit dan menatapnya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, bagaimanapun mungkin. Ketika aku tersesat dan mengembara di alam mimpi, perlahan-lahan melupakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Ada satu hal yang kupegang yang mengingatkanku bahwa semua kehidupanku sebelumnya bukanlah hanya mimpi. Lakukan, kamu tahu apa itu? Sunni berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Kenangan, pedangmu, Dreamblade. Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu, kamu. Sunni membeku dan menatapnya dengan heran. Hah, Nevis tersenyum tipis. Runemu, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Casey, dan yang lainnya, aku masih bisa merasa terhubung denganmu melalui rune-rune itu. Aku bisa melihat kau masih di luar sana, hidup, dan melakukan hal-hal luar biasa. Itu kenangan baru yang Anda terima memberitahu saya sedikit tentang jenis musuh yang Anda lawan. Kecepatan kemajuan aspek legasi Anda memberitahu saya seberapa keras Anda bekerja untuk mempertajam keterampilan bertarung Anda. Selama saya melihat rune, saya tahu bahwa saya telah tidak membayangkan masa lalu. Dan tidak merasa sendirian. Dia bergeser, dan kemudian menambahkan, ketika saya bosan. Saya suka membayangkan apa yang sebenarnya terjadi untuk memberi Anda masuknya fragmen secara tiba-tiba, seperti apa makhluk mimpi buruk yang memberi Anda memori itu, bagaimana Anda mengalahkannya. Hal-hal seperti itu. Oh, dan saya adalah sering bosan. Sementara perjalanan saya sering penuh dengan kesulitan dan ketakutan, kadang-kadang juga bisa sangat monoton. Jadi, itulah satu-satunya cara saya bisa menghibur diri sendiri. Changing Star menatapnya, berlama-lama sejenak, dan kemudian berkata, aku tahu itu bukan sesuatu yang kamu lakukan secara sadar. Tetap saja, aku ingin mengucapkan, terima kasih. Kamu banyak membantuku, Sunni. Kamu membuatku lebih mudah untuk melanjutkan. Aku tidak akan melupakan itu.
Dia menatapnya, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Kemudian, dia memalingkan muka karena malu dan berdeham. Apakah kamu yakin bahwa kamu belum menerima konseling? Maksudku, itu tidak terdengar seperti kamu. Sangat, tercerahkan. Ngomong-ngomong, sama-sama, kurasa. Nevis tersenyum, dan tidak menanggapi. Sunny terdiam sebentar, lalu memaksakan diri untuk berkata. Sebenarnya, aku juga menghabiskan banyak waktu menatap runemu. Dia melihat ke lantai. Memang, aku tidak benar-benar menjadi gila karena isolasi sepertimu. Ya, kecuali untuk jangka pendek jatuh ke jurang maut sendirian, kurasa. Tapi, intinya adalah, jujur, aku tidak puas dengan kenyataan bahwa Anda jauh di depan saya. Setiap kali Anda mendapatkan fragmen jiwa, itu mendorong saya untuk mencoba dan mendapatkan dua. Semakin kuat Anda tumbuh, semakin saya ingin menjadi lebih kuat juga. Sebagian besar dari hal-hal yang saya peroleh adalah karena Anda. Saya kira Anda juga membuat saya terus maju. Dalam arti tertentu, dia terdiam, dan kemudian melirik Nevis dengan ekspresi sedikit pahit. Tentu saja, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak pernah berhasil mengejarmu. Setiap kali, aku gagal. Rasanya tidak enak sama sekali. Tapi itu juga memaksaku untuk berusaha lebih keras, kurasa. Dia mempelajari wajahnya selama beberapa saat, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Jauh lebih mudah bagiku untuk mendapatkan fragmen jiwa. Kamu tahu itu? Meskipun aku masih di depan, aku curiga kamu telah bertarung, dan membunuh, lebih banyak makhluk mimpi buruk daripada aku. Faktanya, aku tahu kamu melakukannya. Cerah tersenyum. Siapa peduli? Ini bukan kompetisi di mana kamu mendapatkan imbalan atas usaha. Hanya hasil yang penting. Pada akhirnya, seseorang itu kuat, atau mereka lemah. Yang lebih kuat akan selalu menginjak-injak mereka yang lebih lemah. Bukankah begitukah cara kerja dunia? Nevis melihat ke bawah, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu salah, kupikir. Hasil itu penting, ya. Tapi tidak seperti bagaimana kamu sampai di sana. Setiap kemenangan yang kamu raih memberimu pelajaran. Setiap kekalahan yang kamu derita mengajarimu lebih banyak lagi. Aku kira itu semua tergantung pada apa kamu sebut kekuatan. Sunny meringis. Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Bisakah Anda mengatakan bahwa saya lebih kuat dari Anda? Changing Star menatapnya dengan ekspresi datar. Beberapa detik berlalu, tapi dia tetap diam. Seringai gelap muncul di wajah Sunny. Dia menghela nafas, lalu mengumpulkan mangkuk kosong untuk dibersihkan. Evie sepertinya tidak menganggapku seperti itu. Menurutnya, aku kurang percaya diri. Aku bahkan tidak benar-benar tahu apa itu keyakinan dan di mana menemukannya, tapi jujur saja aku tidak bisa mengatakan bahwa aku lebih kuat daripada aku. Anda. Itu seharusnya memberitahu Anda sesuatu, mengingat. Anda tahu, hati nurani saya yang bersih. Nevis bertahan beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba berkata dengan nada tenang, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sunny meletakkan mangkuk-mangkuk itu ke bak cuci dan menyalakan air. Berdiri memunggunginya, dia tetap diam untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, dia mulai mencuci piring dan berkata, sesi konselingmu akan segera dimulai. Kamu harus bergegas. Dia melihat punggungnya selama beberapa saat, lalu diam-diam berdiri dan pergi. Sunny ditinggalkan sendirian di dapur. Dia selesai mencuci mangkuk, meletakkannya di rak pengering, dan menyekat tangannya dengan handuk. Kemudian, dia melirik ke arah ruang tamu, menggelengkan kepalanya, dan mengejek.
Ah, siapa yang peduli? Rupanya, aku luar biasa. Budak Bayangan bab 787 sesi pelatihan. Seminggu kemudian, dua orang duduk berhadapan di lantai dingin dojo bawah tanah, mata mereka terpejam. Dengan menyilangkan kaki dan meletakkan tangan di pangkuan, sepertinya mereka sedang bermeditasi. Tentu saja tidak. Sementara Sunny tenang dan santai, Nevis sebaliknya. Ada semburan energi jiwa yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, membuatnya sulit untuk tetap diam. Tidak terlihat oleh siapapun kecuali pasangannya, pancaran aliran esensi halus mengalir melalui nadinya seperti sungai api. Nafasnya tidak teratur, dan ada bulir-bulir keringat di wajahnya. Sunny mengamati Changing Star melalui bayangannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu melakukan jauh lebih baik. Meskipun kasar, kendalimu sudah stabil. Namun, tidak ada ketepatan untuk itu. Seorang guru harus rumit dalam bagaimana mereka menerapkan dan mengeluarkan esensi mereka. Itulah yang benar-benar memisahkan kita dari yang bangkit. Sementara jiwa Ascended lebih kuat, jaraknya tidak terlalu besar. Kemampuan kita untuk memanfaatkan potensi ini dengan lebih baik yang benar-benar memisahkan kita dari mereka yang lain." Nev baik-baik saja. Nyatanya, kemajuan pesatnya dalam mempelajari cara mengendalikan esensinya sungguh luar biasa. Namun, dia menghadapi kendala besar dalam pelatihannya. Tidak hanya Changing Star benar-benar baru dalam aspek kekuatannya, dia juga memiliki terlalu banyak esensi jiwa. Dibandingkan dengan guru normal, dia memiliki setidaknya 5 kali lebih banyak. Jika sebagian besar Ascended berisi aliran esensi yang tenang di dalam tubuh mereka, Nevis berisi lautan yang ganas. Esensi jiwanya juga berbeda dari apapun yang pernah dihadapi Sunny. Itu jauh lebih kuat, berapi-api, dan bersemangat, mungkin karena atribut api yang dia warisi dari ibunya. Apa artinya secara efektif adalah bahwa Nev harus berusaha lebih keras untuk belajar mengendalikan esensinya. Namun, begitu dia memanjat rintangan yang curam itu, hasilnya akan sangat menakutkan. Menunjukkan padanya cara menempatkan pengalaman Sunny sendiri dalam perspektif, memberinya beberapa wawasan baru sendiri. Seperti halnya dengan Rain, peran sebagai mentor memungkinkan dia untuk belajar banyak. Mengajar benar-benar cara terbaik untuk belajar. Sekarang, Sunny merasa bahwa kontrol esensinya sendiri jauh lebih tepat dan bernuansa daripada kebanyakan orang, bahkan tanpa bantuan Soul Serpent. Tentu saja, dia belum memiliki kesempatan untuk mengujinya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia juga semakin masam tentang fakta bahwa baik Blood Wave dan Bone Wave murni bersifat jasmani. Meskipun esensi bayangan itu unik, ia tidak menerima augmentasi apapun dari atributnya. Faktanya, satu-satunya saat sifat anehnya berperan adalah selama pertemuannya dengan bibit burung pencuri keji. Meskipun kejadian tunggal itu telah menyelamatkan nyawanya, Sunny benar-benar berharap lebih. Mungkin saya tidak memanfaatkan potensi penuhnya. Namun, jika ada cara untuk melakukannya, dia tidak tahu caranya. Mungkin jika garis keturunan Waver tidak melahap garis keturunan Dewa Bayangan, situasi Sunny akan berbeda. Namun, saat berdiri, aku ingin tahu apakah ada Soul Wave. Nevis menghela napas, dan membuka matanya. Aliran esensi jiwa yang bergejolak di tubuhnya menetap, kembali ke siklus yang lebih tenang. Dia beristirahat sejenak, lalu bangkit. Sunny melakukan hal yang sama, memerintahkan keempat bayangan untuk melingkari tubuhnya. "Apakah kamu siap?" Dia mengangguk, dan kemudian meledak dalam gerakan, menyerangnya dengan tinjunya. Diberdayakan oleh bayang-bayang,
Suni dengan mudah mengelak, menangkis, dan memblokir semburan pukulan dan tendangan yang menghancurkan. Ini adalah bagian kedua dari pelatihan mereka. Nevis tidak hanya harus belajar bagaimana mengendalikan esensi jiwa, tetapi juga bagaimana menggunakannya dalam pertempuran. Dia menuju untuk melatih dirinya dari bawah ke atas untuk memperhitungkan semua kemungkinan baru yang diberikan Ascension padanya. Ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat perbedaannya jauh lebih dalam daripada kemampuan fisik sederhana dan kekuatan ledakan. Pada level tinggi mereka, pertempuran menjadi jauh lebih taktis. Esensi jiwa adalah sumber daya berharga yang dapat mencapai banyak hal, tetapi juga mudah terbuang percuma. Seorang guru harus strategis dalam cara melepaskan kekuatan mereka. Performa fisik, aspek, dan kenangan mereka semuanya dapat memperoleh manfaat dari esensi yang sangat banyak. Namun, mereka juga bisa dengan cepat menghabiskannya. Pernyataan yang sama berlaku untuk kebangkitan, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah, karena guru memiliki kekuatan yang jauh lebih besar yang mereka miliki. Dan dengan demikian dapat mengerahkan volume esensi jiwa yang jauh lebih besar. Itu adalah tarian yang konstan dan rumit yang membutuhkan banyak keterampilan, pandangan jauh ke depan, dan kelicikan untuk ditampilkan dengan hasil terbaik. Suni sendiri masih harus banyak belajar. Melayani sebagai samsak tinju yang bonafit untuk Nevis bukanlah cara belajar yang paling efisien, tetapi memiliki kelebihannya sendiri. Dengan mendedikasikan dirinya pada apapun selain menahan rentetan serangan terus-menerus dan menjata esensinya dengan cara yang paling efisien. Suni mengajari dirinya sendiri bagaimana mempersiapkan diri untuk pertempuran gesekan yang panjang. Setidaknya dia sudah cukup menguasai kontrol esensi untuk tidak merusak dojo. Untuk sementara, ruang bawah tanah hanya diisi dengan suara napas berat dan daging yang menamparkan daging. Kedua petarung mengerahkan diri mereka dengan maksimal. Suni merasa lebih mudah karena dia bertahan, tetapi menerima begitu banyak pukulan telak berturut-turut masih bukan untuk orang yang lemah hati. Setiap serangan yang diberdayakan oleh esensi Nef bisa saja menembus kendaraan lapis baja. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak menggunakan apinya untuk memperbesar dirinya, Suni pasti sudah menderita pendarahan internal sekarang. Memiliki tulang yang hampir tidak bisa dihancurkan adalah keuntungan besar, tapi itu tidak membuatnya tak terkalahkan. Bentrokan sengit mereka berlangsung sampai Nevis menghabiskan sebagian besar esensinya. Bertekad untuk meluncurkan satu serangan terakhir, dia melangkah lebih dekat. Kakinya yang ramping melecut ke depan, mengancam akan meremukkan tulang rusuk Suni. Dia dengan cepat berbalik dan menangkapnya di udara, lalu dengan lembut meletakkannya di tanah. Itu cukup untuk hari ini. Karena ini sudah menjadi rutinitas mereka sepanjang minggu lalu, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya jatuh ke lantai, kelelahan dan benar-benar kelelahan. Napas mereka serak, dan pakaian mereka basah oleh keringat. Sial, aku perlu mandi. Namun, gagasan untuk berdiri sepertinya terlalu kejam saat ini. Suni menoleh untuk melirik Nevis dan menilai bahwa dia berada dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Jadi, mereka hanya diam di lantai selama beberapa menit, berbaring berdampingan dan mencoba mengatur napas. Setelah beberapa saat, komunikator Suni tiba-tiba mengeluarkan suara. Tentu saja, itu bukan pada orangnya. Bentrokan intensitas seperti itu akan dengan cepat menghancurkan perangkat mahal itu, jadi Suni meninggalkannya di tutup pot Dreamscape. Sekarang, dia menghadapi keharusan untuk berjalan jauh ke ceruk untuk mengambilnya.
Sebaliknya, Sunni memerintahkan bayangan bahagia untuk meluncur ke sana, berbelok ke wujud nyata, mengambil komunikator dan membawanya kembali. Si bodoh itu benar-benar senang untuk menurutinya. Saat bayangan itu dengan hati-hati melintasi dojo bawah tanah dan memberikan komunikator kepada Sunni, dia melirik ke layar, lalu menghela napas. Waktunya pergi, Nev. Casey sedang dalam perjalanan. Budak Bayangan bab 788 undangan ramah. Sunni mandi cepat dan turun. Pada saat dia turun, Nevis baru saja keluar dari kamar tamu. Dia berganti dari celana pendek gym dan tank top yang dia kenakan untuk sesi latihan mereka dan mengenakan beberapa pakaian yang telah mereka pesan untuknya beberapa hari yang lalu. Rambut peraknya basah, berkilau di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Tanpa berkata apa-apa, Sunni pergi ke dapur, membuka laci, dan mengeluarkan sekaleng kopi bubuk. Kemudian, dia meregangkan lengannya ke belakang. Saat itu, Nevis telah mengisi sebuah panci dengan air dan menaruhnya di tangannya. Segera, aroma yang menyenangkan menyebar ke seluruh rumah. Saat kopi sudah siap, sebuah PTV sedang dalam proses parkir di dekatnya. Sunni menumpahkan 2 sendok gula ke dalam cangkirnya, meninggalkan yang dimaksudkan untuk Nev tanpa ada, dan menambahkan krim ke cangkir ketiga. Changing Star, sementara itu, membukakan pintu untuk Casey. Segera, ketiganya duduk di sekeliling meja, menikmati minuman masing-masing. Setelah beberapa saat, Sunni melirik gadis buta itu dan bertanya, "Nah, apa kabar?" Dia berlama-lama sebentar, lalu mendorong cangkirnya dan mengeluarkan 2 kotak putih datar. Sunni menatap mereka sebentar, bingung. Kemudian, dia berkedip beberapa kali. Apakah itu? Sebuah amplop. Memang, itulah kotak putih itu. Tampaknya terbuat dari kertas, dan masing-masing memiliki sepotong lilin merah bundar yang menempel padanya. Sunni hanya pernah melihat amplop kertas asli yang digunakan dalam drama-drama periode, jadi dia sangat terkejut saat menemukannya di kehidupan nyata. Mengambil salah satu amplop, dia dengan penasaran mempelajarinya dari sisi yang berbeda. Betapa anehnya! Ada gambar pedang yang menusuk landasan yang terukir di lilin merah, jadi setidaknya dia tidak perlu bertanya-tanya dari mana benda aneh itu berasal. Warisan. Geli, dia diam-diam melirik Nevis untuk mempelajari apa yang seharusnya dilakukan dengan amplop kertas, dan kemudian mengulangi tindakannya. Segera, selembar kertas yang berbeda muncul di tangannya. Tuan Sunles, Anda diundang dengan hormat. Apa ini? Bahkan lebih bingung dari sebelumnya, dia menoleh ke Casey dan mengangkat alis. Dia seharusnya memberi mereka kabar terbaru tentang situasi dengan pemerintah dan klan Valor, bukan beberapa pesan aneh. Gadis buta itu tersenyum kecil. Pada dasarnya, ini adalah isyarat niat baik. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada cerah, ini adalah undangan. Klan Valor mengadakan pesta tahunan dalam waktu sekitar 1 bulan. Kita semua diundang untuk hadir. Yang biasanya dianggap sebagai suatu kehormatan besar. Tidak setiap master menerima hak istimewa untuk bersinggungan dengan perwakilan paling kuat dari yang hebat klan dan orang suci yang sebenarnya. Sunni mengerjap beberapa kali. Apakah memegang bola adalah upacara warisan yang aneh? Tunggu, bola macam apa yang kita bicarakan? Sesuatu seperti sepak bola? Mengapa orang mengadakannya setiap tahun? Dan yang lebih penting, mengapa kita harus menghadiri ritual memegang bola ini? Nevis diam-diam menutupi wajahnya dengan tangan dan berkata, sedikit putus asa terdengar di suaranya, Sunni. Bola adalah arisan, biasanya diiringi dengan tarian. Ini bukan bola sungguhan.
Dia menatapnya sejenak, lalu melirik selembar kertas di tangannya dan terbatuk. Oh, itu lebih masuk akal, kurasa. Casey mendengarkan mereka berbicara dengan ekspresi aneh, lalu sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, tentu saja, dalam kasus kami, undangan ini memiliki arti khusus. Ini adalah tanda bahwa klan Valor bersedia untuk bersabar dan menunggu Nevis pulih. Ini juga merupakan indikasi bahwa negosiasi akhir akan berlangsung selama 1 bulan dari sekarang. Ini memberi kita waktu untuk bersiap. Ini adalah berita bagus, semua hal dipertimbangkan. Pada dasarnya, itu berarti sekarang minggu pertama telah berakhir. Changing Star memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap menghadapi perwakilan dari klan Valor. Itu juga berarti bahwa klan besar tidak akan melakukan apapun sebelumnya, memberikan kebebasannya untuk memulihkan diri dengan damai. Itu kurang lebih merupakan gencatan senjata. Senyum cerah muncul di wajah lembut Casey. Tapi masih ada lagi. Untuk menunjukkan ketulusan mereka, klan Valor melepaskan Firekeeper yang mereka sandera. Keduanya sudah kembali, dan beristirahat di Manor Immortal Flame. Ini artinya mereka serius membangun hubungan baik dengan kita, menurut saya. Sunny menghela nafas. Dia tidak benar-benar terikat dengan penjaga api. Tetap saja, mereka telah melewati perang saudara di Bright Castle dan pengepungan Crimson Spire bersama-sama. Orang bodoh juga memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka, untuk beberapa alasan. Dia merasa sedikit bersalah mengetahui bahwa beberapa dari mereka menderita karena kekacauan yang mengerikan di kuil malam. Evie, Kai, dan Aiko juga akan sangat senang mendengar berita itu. Namun, tidak seperti keberanian klan yang melepaskan pengaruh. Sunny melirik Casey dan mengerutkan kening. Apa yang mereka rencanakan? Gadis buta itu ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Saya tidak sepenuhnya yakin, namun, saya memiliki kecurigaan. Perubahan mendadak ini pasti menunjukkan bahwa sesuatu yang penting terjadi untuk menggeser keseimbangan kekuatan bahkan lebih berpihak pada klan Song. Itulah mengapa Valor bersedia membuat konsesi untuk memastikan bahwa Immortal Flame menjadi sekutu mereka. Sunny tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat. Apa yang bisa terjadi untuk mengubah dinamika kekuatan antara dua klan besar ini? Dia menyeruput kopinya, lalu bertanya. Ya, jadi bagaimana sekarang? Casey tersenyum. Sekarang, kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan selama sebulan. Pemerintah akan mendesak agar Nevis tampil setidaknya 1 kali di depan umum. Tetapi mereka tidak akan terlalu memaksakan tuntutan mereka. Jadi, kita bisa melakukan apa saja. Dia menoleh ke Changing Star dan berkata, suaranya penuh kehangatan, Nev. Bagaimana perasaanmu tentang akhirnya pulang? Kita bisa pergi ke Manor sekarang. Jika kamu sudah siap. Budak bayangan bab 789 hanya maju. Nevis melihat ke jendela dan terdiam beberapa saat. Wajahnya jauh dan diam. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak, belum. Casey tampak terkejut dengan jawaban itu. Tidak, tapi, kenapa? Changing Star menghela nafas. Para penjaga api. Itulah yang disebut orang-orang bangkit yang mengikutimu, kan? Mereka semua memandangku, bukan? Gadis buta itu diam-diam mengangguk. Tentu saja, kami. Mereka telah menunggu kepulanganmu sejak melarikan diri dari Forgotten Shore. Meskipun tentara pemimpi adalah aliansi kenyamanan, ikatan yang ditempa di antara anggotanya adalah nyata. Ikatan mereka denganmu juga nyata.
Suni menyeruput kopinya dengan ekspresi aneh. Nev, sementara itu, berlama-lama sejenak, lalu berkata, tapi mereka ingin lebih dari sekadar menyambutku kembali. Mereka mengharapkan aku memimpin mereka, seperti yang kulakukan di Forgotten Shore. Apa aku benar? Casey mengangguk sekali lagi. Nev memalingkan muka. Bagaimana saya bisa memimpin mereka ketika saya tidak tahu kemana saya pergi? Saya perlu lebih banyak waktu untuk mencari tahu sebelum menghadapi mereka. Gadis buta itu terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Aku mengerti. Kupikir, Suni, sementara itu, tidak mengerti. Tentu, di permukaan, apa yang dikatakan Nevis sangat masuk akal. Dia tidak yakin dengan apa yang akan dia lakukan, jadi dia tidak bisa menawarkan sisa-sisa bimbingan tentara pemimpi. Dia tidak bisa menjadi jenderal mereka lagi sampai dia memutuskan arah yang harus diikuti tentaranya. Namun, Suni memendam keraguan tentang ketulusan dari keraguan-raguan tersebut. Nevis tidak pernah membiarkan keraguan-raguannya memperlambatnya. Lebih dari itu, dia telah menghabiskan 2 tahun penuh sendirian di alam mimpi. Jika dia tahu sesuatu tentang dia tahu bahwa dia pasti telah mendedikasikan banyak waktu itu untuk secara obsesif membuat rencana tentang bagaimana menghancurkan musuh-musuhnya begitu dia kembali. Tentu saja, ada banyak informasi baru yang tersedia bagi Nev setelah dia kembali. Itu harus mengubah pendekatannya sedikit, tetapi seharusnya tidak mempengaruhi intinya. Jadi mengapa dia ragu-ragu? Apa yang dia perjuangkan? Suni tidak tahu, dan tidak yakin dia ingin tahu. Belum. Bagaimanapun, dia akan belajar cepat atau lambat. Namun, ada hal lain yang mengganggunya. Dia melirik Nevis dan Casey dan kemudian berkata. Suaranya menggerutu, bukankah kalian berdua melupakan sesuatu? Ini masih rumahku. Kita hanya setuju bahwa Nevis akan tinggal di sini selama seminggu. Bukankah seharusnya kalian setidaknya bertanya kepadaku sebelum memutuskan untuk meninggalkannya di sini lebih lama? Dia tidak akan membiarkan Changing Star melakukan Evie dengan mudah. Nev berbalik dan menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, Suni, apakah kamu keberatan jika aku tinggal selama beberapa minggu lagi? Dia terbatuk, lalu memalingkan muka karena malu. Tentu saja, tentu, tidak masalah. Senang memilikimu, dan semua itu. Lihat, apakah itu sangat sulit? Casey tinggal sedikit lebih lama untuk mempercepat Nevis tentang keadaan penjaga api dan renovasi yang mereka lakukan ke Manor Api Abadi, dan kemudian pergi. Menjalankan organisasi kebangkitan terkemuka bukanlah tugas yang mudah, jadi dia memiliki banyak tugas. Suni dan Nev ditinggal sendirian lagi. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar tidak ingin pulang? Maksudku, aku tidak pernah benar-benar memilikinya, kurang lebih, sebelum membeli rumah ini. Tapi jika aku melakukannya, kurasa aku akan sangat merindukannya. Nevis meliriknya, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tempat itu sebenarnya bukan rumah saya. Kami sering berpindah-pindah saat saya tumbuh dewasa. Terkadang karena situasi keuangan kami berubah, terkadang karena masalah keamanan. Manor itu hanyalah yang terakhir dari rangkaian panjang tempat penampungan sementara. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, kurasa orang-orang yang mengelilingikulah yang menciptakan perasaan seperti di rumah. Tapi mereka semua sudah pergi sekarang, dengan satu atau lain cara. Jadi, tidak ada tempat bagiku untuk kembali. Suni menghela napas, mengingat percakapannya dulu dengan Noctis.
Aku tidak begitu mengerti apa itu klan api abadi, sejujurnya. Dan siapa orang-orang itu? Kamu pernah berkata bahwa kamu dibesarkan oleh nenekmu? Changing Star mengangguk. Api abadi. Hanya aku, sekarang. Pada puncaknya, itu adalah salah satu klan warisan yang paling berpengaruh. Kamu bisa menyebutnya klan yang hebat, meskipun perbedaan itu belum ditetapkan saat itu. Terlepas dari yang langsung keluarga, klan juga mencakup ratusan orang lainnya. Profesional untuk mengelola properti kami, pengrajin, tentara duniawi, pengikut yang bangkit, tanggungan mereka. Klan warisan lebih dari sekadar beberapa pejuang yang kuat. Ini adalah besar, mandiri sebuah institusi. Sebuah suku, bahkan. Dia menjadi diam, dan kemudian berkata, tentu saja, nasib kami berubah setelah Immortal Flame sendiri meninggal, dan ibuku menjadi Hollow. Lalu ayahku juga pergi. Hanya nenekku yang tersisa untuk merawatku. Dia bukan seorang yang bangkit. Namun, jangan berpikir begitu dia lemah karenanya. Sebaliknya, meskipun nenekku adalah manusia biasa, dia juga orang terkuat yang pernah ku kenal. Nevis memalingkan muka, sedikit emosi muncul di wajahnya. Dia adalah anggota generasi pertama. Dia lahir pada masa tergelap umat manusia, selamat dari turunnya mantra berdarah dan guncangan terakhir dari tatanan dunia lama, kemudian berpartisipasi dalam pembentukan yang baru. Dia kuat. Dia juga bijak, dan baik hati. Aku tidak bisa mengharapkan wali yang lebih baik. Dia melihat ke bawah. Namun, dia tidak cukup untuk menjaga agar klan api abadi tidak jatuh. Terutama ketika kami menemukan diri kami berada di garis bidik mantan rekan ayahku. Perlahan tapi pasti, kami kehilangan aset dan kedudukan kami. Beberapa orang di tempat kerja kami meninggalkan keinginan mereka sendiri, yang lain terpaksa meninggalkan kami karena kesulitan. Banyak dari mereka yang tetap mati karena berusaha melindungi saya. Yang paling setia masih bertahan. Ada beberapa yang bangkit di antara mereka, dan bahkan seorang guru. Mentor saya. Nevis menghela napas. Tapi pada akhirnya, dia pergi juga. Pada saat aku berusia 16 tahun, yang tersisa hanyalah beberapa pelayan biasa yang telah bersama kami begitu lama sehingga mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Setelah nenekku meninggal dan aku merasakan panggilan mantra mimpi buruk, saya memberi mereka gaji yang besar dari sedikit dana yang tersisa dari klan, dan membiarkan mereka pergi. Anda tahu sisanya. Changing Star terdiam beberapa saat, lalu menambahkan. Saya ingat berjalan melalui manor sebelum meninggalkannya untuk mematuhi arahan ketiga dan menyerahkan diri saya kepada polisi. Sangat aneh, melihatnya benar-benar kosong. Nenek saya sudah pergi. Ibu saya berada di fasilitas perawatan. Itu pelayan telah pergi. Hanya aku, sendirian. Dia memalingkan muka. Tiba-tiba, senyum pucat muncul di wajahnya. Tidak ada yang menahanku. Jadi, aku sama sekali tidak sedih untuk pergi. Hanya ada satu arah yang tersisa untukku. Maju. Sunni menatapnya diam-diam, ekspresi muram tersembunyi di kedalaman matanya. Hanya maju. Itu berlaku untuk mereka berdua, tetap saja. Namun, apakah layak untuk tidak ditahan oleh apapun, jika sebagai imbalannya Anda tidak memiliki apapun untuk disayangi? Berpaling, dia menghela nafas. Hidup tidak sesederhana itu lagi. Budak Bayangan bab 790 Jalan-jalan. Terlepas dari kenyataan bahwa Nevis telah memutuskan untuk tinggal bersama Sunni selama beberapa minggu lagi. Atau lebih tepatnya, bahwa dia telah mengizinkannya tinggal. Rutinitas mereka agak berubah. Karena gencatan senjata dengan klan Valor, dia tidak harus tinggal di dalam lagi sepanjang waktu.
Jadi, meski keduanya masih terus menjalani sesi latihan yang melelahkan setiap hari, intensitas latihannya berkurang. Pada hari pertama setelah menerima undangan pesta, Nevis pergi mengunjungi ibunya. Segera setelah itu, dia membuat permintaan aneh. Konselor yang ditugaskan ke Nev oleh pemerintah telah menyarankan agar dia tidak mengisolasi dirinya dari manusia biasa dan sebaliknya mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif yang biasanya dinikmati orang. Jadi, dia meminta Sunny untuk membantunya mencari tahu apa yang dilakukan orang-orang di waktu luang mereka. Sunny dengan senang hati membantu. Masalahnya adalah, dia sendiri tidak tahu. Pengalaman hidupnya lebih kaya darinya, tetapi pengetahuan tentang bagaimana orang menjalani hidup mereka di pinggiran tidak sesuai dengan situasi mereka. Setelah menjadi warga negara dan pindah ke bagian kota yang lebih baik, Sunny menghabiskan seluruh waktunya untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif daripada bersantai. Siapa yang punya waktu untuk bersantai? Ada begitu banyak hal yang perlu dia capai. Akibatnya, mereka harus meminta nasihat dari anggota kelompok lainnya. Ketika mereka melakukannya, Evie dengan antusias mengajukan diri untuk mengatur jalan-jalan. Meskipun Sunny memiliki firasat buruk tentang lamarannya, dia tidak menemukan alasan yang sopan untuk menolak pemburu wanita yang pusing itu. Jadi, beberapa hari kemudian, dia mendapati dirinya melakukan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan akan pernah dia lakukan. Sunny sedang bersiap-siap untuk pergi ke klub dansa. Apa yang aku lakukan? Ini sangat bodoh. Berdiri di depan cermin, dia dengan muram menatap pemuda pucat yang balas menatapnya. Pemuda itu mengenakan pakaian bergaya bersahaja yang bercampur hitam dengan nuansa abu-abu gelap yang berbeda. Dia tidak dapat disangkal menarik, meskipun penampilannya tidak sepenuhnya maskulin. Pemuda yang menarik, tentu saja, adalah dia. Atau bayangannya, lebih tepatnya. Sunny mempelajarinya dan mengerutkan kening. Terserah. Itu hanya klub malam. Saya telah melawan orang suci dan selamat. Saya telah menaklukkan Koloseum Merah. Saya telah menghadapi Daemon. Seberapa menakutkan sekelompok orang mabuk? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas berat dan pergi ke ruang tamu. Saat dia duduk dan menunggu dengan ekspresi gelap di wajahnya, sebuah PTV mahal tiba dan diparkir di dekat rumah. Saat itu, Evie dan Nev muncul dari salah satu kamar tidur yang lebih kecil di lantai 2 dan mulai menuruni tangga. Akhirnya, apa yang membuatmu begitu? Dia berbalik dan membeku, tidak mampu menyelesaikan pikirannya. Berdiri di tangga yang dipoles, Nev tampak berbeda. Meskipun dia terkenal di seluruh dunia, kebanyakan orang hanya mengenalnya dengan nama. Sangat sedikit yang benar-benar melihat bintang pengubah yang terkenal dari klan api abadi, kebanyakan karena dia belum muncul di depan umum setelah dia kembali dari alam impian. Namun, masih bijaksana untuk menutupi beberapa fiturnya yang lebih dikenal agar tidak dikerumuni oleh kerumunan yang bersemangat. Karena alasan itu, Sunny meminjamkan daun musim gugur padanya. Menggunakan memori kosmetik, Nevis mengubah warna rambut peraknya yang khas. Sekarang, rambutnya hitam dan berkilau, jatuh ke tengah punggungnya seperti air terjun sutra terbaik. Kontras dengan itu, mata abu-abunya yang tenang tampak lebih mencolok. Kulit gadingnya tampak bersinar meskipun faktanya dia tidak menyalurkan api putih yang bersinar. Terlebih lagi, Evie lah yang memilih dan membeli pakaian untuk mereka berdua pakai hari ini. Akibatnya, Nevis mengenakan gaun merah semarak yang hampir mencapai bagian tengah pahanya, dan membiarkan bahunya terbuka. Dia terlihat menakjubkan.
Suni menelan ludah, lalu memaksakan diri untuk memalingkan muka. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bisa mengatakan sesuatu itu. Tidak pernah terpikir aku akan melihatmu memakai gaun. Suatu hari nanti, Nevis melirik dirinya sendiri, lalu mengangkat bahu dengan ketidakpedulian. Aku menyukainya. Gayanya tidak mengurangi jangkauan gerakku. Aku bisa bergerak bebas jika terjadi sesuatu. Suni ragu-ragu lalu melirik Evie yang mengenakan pakaian yang tidak terlalu mencolok, dengan curiga. Kenapa kamu bisa memakai celana? Evie menyeringai. Kenapa lagi? Itu karena aku bukan seorang putri, tolol. Dia cekikikan, dan kemudian berputar. Apa, menurutmu ansambelku tidak menyanjung? Dulu. Bahkan mungkin terlalu berlebihan. Tidak tahu harus menatap kemana, Suni menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk menatap dinding. Ini akan menjadi malam yang panjang. Dia berdeham, lalu berkata, ya, kamu juga cantik. Ngomong-ngomong, kita harus pergi. Kendaraan kita sudah sampai. Evie terkikik lagi, menepuk pundaknya, dan menuju pintu. Suni dan Nevis mengikuti. Segera, mereka memasuki PTV dan menyapa yang lain. Setelah melihat Kai, suasana hati Suni sedikit membaik. Setidaknya mantan idola itu sepertinya ada di elemennya. Casey, di sisi lain, tampak gelisah. Yah, tidak heran. Sebuah klub yang dipenuhi dengan musik yang menggelegar bukanlah lingkungan terbaik untuk seorang gadis cantik buta. Tentu saja, siapapun yang memiliki ide yang salah pasti akan mengetahui bahwa mereka membuat kesalahan besar dengan mendekatinya dengan niat buruk. Kai tersenyum padanya dari kursi pengemudi. Suni, kamu tampak hebat. Kemudian, dia menoleh ke Nevis dan Evie dan tersenyum lebih lebar, hampir membutakan mereka dengan seringainya yang mempesona. Tapi tidak sehebat para wanita, tentu saja. Suni memutar matanya. Mengemudi saja, oke. Ayo selesaikan ini secepat mungkin. Kai mengedip padanya, lalu melihat ke jalan dan mengarahkan PTV ke depan. Tenang, Suni. Ini hanya klub dansa. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Cerah dan bayangan suram secara bersamaan bergidik. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu harus mengatakan itu dengan keras?